Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Erik di sini. Jadi di sini saya kebetulan dulu sebagai delegasi RIMO pada tahun 2019. Di sini saya diberi kesempatan oleh HMKU dalam prokernya RIMO TT untuk memberikan materi digestion and absorption of carbohydrate, protein, and lipid. Mungkin saya akan memberikan materi secara cukup ringkas. Nanti lebih banyak aplikasinya ke yang patologis seperti itu, penyakit-penyakit. Nah, ini juga fisiologi dan saya yakin sudah banyak diajarkan ataupun sudah banyak di buku lain. Di sini saya menggunakan slide sebelum slide dari dokter, yaitu dari Dokter Surudharma. Langsung saja kita mulai, semoga bermanfaat. Baik, jadi digestion itu adalah proses degradasi atau pemecahan dari molekul nutrien menjadi komponen yang lebih sederhana yang siap untuk diabsorpsi oleh intestin atau usus kita. Di sini kita melihat tujuan pencernaan itu adalah memecah makromolekul nutrien untuk menjadi molekul yang lebih sederhana yang nantinya akan siap untuk diabsorpsi. Organ yang ikut serta atau berperan dalam hal ini yakni ada GI tract atau gastrointestinal tract, liver, dan pankreas. GI tract, gastrointestinal itu lambung dan intestin usus, tract itu traktus atau saluran, di mana itulah tempat lewatnya makanan-makanan dan juga ada beberapa kelenjar di situ. Kemudian ada hati dan juga pankreas. Di saluran tersebut itu adalah tempat terjadinya proses digesti dan juga absorpsi. Kemudian liver itu untuk penghasilan dari fatty acid-nya, dia membantu untuk pencernaan lipid. Kemudian pankreas menghasilkan enzim-enzim pankreatik yang banyak berguna di pencernaan. Untuk main nutriennya atau makromolekulnya sudah saya katakan pada judul tadi, yakni ada karbohidrat, lipid, dan juga protein. Baik, selanjutnya untuk prinsip umum dari pencernaan, cepat saja, lubrikasi dan homogenisasi mungkin banyak dibahas di fisiologi, kemudian sekresi dari enzim, elektrolit, hidrogen ion, bikarbonat, bile acid atau asam empedu, kemudian dan juga hidrolisis dari oligomer dan dimer yang dilakukan oleh enzim-enzim. Kita lanjutkan ke enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan banyak berupa atau dikeluarkan sebagai inaktif prekursor yang disebut sebagai zymogen. Jadi hampir semua ini dia tidak aktif pada saat dikeluarkan. Seperti misalnya pepsin yang diekspresikan dalam bentuk pepsinogen, kemudian dengan adanya asam lambung atau HCl dia akan menjadi pepsin. Kemudian enzim dari pencernaan juga adalah merupakan hidrolase atau enzim kelas 3. Kalau tidak salah, enzim itu ada 6 kelas, yakni ada oksireduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Yang pencernaan adalah yang ketiga, yaitu hidrolase. Baik, jadi di sini kita melihat gambar. Di sini kita tahu bahwa pencernaan itu banyak menggunakan air atau water, ataupun H2O. Dan menggunakan enzim-enzim, ada yang untuk karbohidrat, ada yang untuk protein, dan juga untuk triglyceride atau untuk lipid. Misalnya karbohidrat, contohkan maltose, itu dengan adanya air, dan juga dia dihidrolisis dengan hidrolase, enzim hidrolase itu dia akan mengubah menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian protein, misalnya peptidase tambah 2O dipecah menjadi asam amino. Kemudian lipid yang paling sering kan TG atau TAG itu trigliserida atau triacylglycerol, itu dipecah menjadi lipase dengan adanya 2O, dia berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Baik, jadi pencernaan kita mulai dari mulut atau oral. Di situ ada 2 enzim, yaitu salivary amylase dan juga lingualipase. Salivary itu ludah dan amylase adalah pemecah amilum. Jadi ini berasal dari kelenjar ludah. Kemudian dia berfungsi pada starch atau pati, yang kemudian hasil akhirnya adalah gula yang lebih sederhana, itu bisa maltose, maltotriose, atau dextrin. Dia spesifik untuk ikatan glikosidik alfa 14 yang internal. Jadi kerjanya ini memotong ikatan alfa 14 itu adalah ikatan untuk rantai karbohidrat yang lurus saja, tidak bisa memotong cabangnya. Mungkin nanti di slide selanjutnya ada gambarnya bisa lebih jelas. Dan juga satu lagi yang perlu diperhatikan, dia tidak bekerja pada ikatan alfa 16 glikosidik. Itu adalah bagian cabangnya. Nanti akan ada gambarnya. Lanjutkan dengan lingualipase, itu dihasilkan oleh Ebner gland. Dia seperti namanya, lingual itu dari lidah, tepatnya Ebner gland tersebut. Kemudian lipase, lipid. Jadi untuk memecah lipid, dia berfungsi dia bekerja pada triglycerid untuk menghasilkan fatty acid atau asam lemak, diacylglycerol dan juga gliserol.
Apabila tidak sempurna nanti pemecahannya, itu dia terakhir bisa menghasilkan 2 MAG atau 2 monoacylglycerol. Langsung lanjut, setelah mulut, kerongkongan tidak ada digesti yang bekerja, hanya peristaltik mungkin. Lanjut ke lambung, pepsin, dia dilepaskan sebagai inaktif prekursor, seperti tadi sudah dibilang, yaitu pepsinogen. Dia aktif akibat adanya HCl atau asam lambung, dan juga bisa teraktivasi oleh autoaktivasi dari pepsin yang sudah aktif. Jadi apabila ada pepsin yang sudah kena asam lambung, dia aktif, dia juga bisa sebagai aktivator untuk pepsinogen atau pepsin yang belum aktif itu. Kemudian dia memecah protein menjadi polipeptid, protein dan polipeptida menjadi peptida atau asam amino. Itu yang lebih kecil seperti itu. Baik, jadi sini ada gambar pepsin atau dalam bentuk reaktifnya pepsinogen itu dihasilkan oleh Swift cell, sedangkan HCl dihasilkan oleh parietal cell. Ini perlu diingat, mungkin udah diajarin di histologi, dengan adanya HCl, pepsinogen itu akan berubah menjadi pepsin. Di sini pepsin aktif, seperti tadi sudah saya bilang, autoaktivasi dia bisa mengaktifkan pepsinogen lain sehingga dia menjadi pepsin. Nanti pepsin inilah dia, seperti sudah bilang juga, memecah dietari protein menjadi peptid yang lebih kecil, dan juga akhirnya menghasilkan asam amino. Prosesnya untuk protein akan dilanjutkan dari enzim-enzim protease pankreas dan juga protease yang terikat pada membran permukaan usus halus. Lanjutkan dengan prosesnya. Di sini ada pankreatic enzim yang nanti yang bekerja pada usus halus. Dia ada enzim-enzimnya ada beberapa, yakni ada protease, protein dan ase pemecah protein, lipase, lipid dan ase memecah lipid, dan amilase itu amilum dan ase itu memecah amilum atau karbohidrat, dan juga nuklease sama memecah asam nukleat. Baik, kita mulai dari yang protease terlebih dahulu. Mungkin yang paling sering kita dengar tripsin. Jadi tripsin itu dihasilkan oleh pankreas dalam bentuk pertamanya tripsinogen, dan dia akan diaktifkan oleh enteropeptidase atau enterokinase. Dia ini berfungsi untuk memotong rantai peptida, khususnya pada sisi karboksil dari asam amino yang bersifat basa. Jadi peptida itu nanti ada amino bond, peptid bondnya, kemudian ada bagian atau sisi karboksil dan juga sisi amino. Mungkin nanti ada gambarnya bisa dilihat. Contoh asam amino basa seperti misalnya lisin dan juga arginin. Tripsin sendiri juga berfungsi sebagai aktivator dari protease pankreas lainnya seperti chymotrypsinogen yang nantinya menjadi chymotrypsin, dan juga proelastase yang nantinya menjadi elastase. Lanjut, chymotrypsin itu dia fungsinya untuk memecah ikatan pada sisi karboksil juga, tetapi di sini bedanya adalah pada asam amino yang bersifat aromatik atau memiliki rantai samping aromatik. Itu contohnya tirosin dan triptopan. Mungkin nanti bisa lihat bagaimana ikatan aromatik tersebut. Baik, kita lanjutkan elastase. Elastase sendiri dia memecah ikatan karboksil pada asam amino alifatik. Tidak jauh berbeda fungsinya dari yang lain, hanya asam aminonya sih seperti itu yang berbeda. Jadi ketiga enzim ini, elastase, chymotrypsin, dan tripsin, karena dia memotong di tengah-tengah, dia bisa disebut sebagai endopeptidase. Kemudian jenis lainnya ada exopeptidase, yakni dia memotong di bagian terminal atau di ujungnya. Salah satu contohnya adalah karboksipeptidase A. Jadi dia memotong asam amino terminal, jadi bukan di tengah-tengah, asam amino terminal, itu pada ujung karboksil dari polipeptida. Itu karboksipeptidase A, itu dia memotong asam amino yang aromatik atau alifatik. Sementara yang B, itu dia memotong asam amino basik, seperti arginin. Oke, ini gambarnya. Jadi yang sudah saya bilang tadi, tripsinogen itu diaktifkan oleh enterokinase. Itu berasal dari permukaan mukosa small intestine. Dia dari tripsinogen akan aktif menjadi tripsin, melepaskan polipeptida yang terdiri atas 6 asam amino. Kemudian tripsin ini dia bisa juga seperti pepsin, yaitu autoaktivasi, mengaktifkan tripsinogen lainnya sehingga menjadi tripsin, dan juga dia mengaktifkan proelastase menjadi elastase, dan chymotrypsinogen menjadi chymotrypsin. Baik, protease sudah selesai, kita lanjutkan ke lipase, yaitu pemecahan lipid.
Di sini ada memang namanya pancreatic lipase, dia memecah triglycerid atau TAG menjadi monogliserid dan juga fatty acid. Sama seperti lipase yang ada di lidah, itu fungsinya. Kemudian yang kedua ada fosfolipase, dia memecah fosfolipid menjadi asam lemak dan juga lisofosfolipid. Kemudian yang terakhir ada kolesterol ester hidrolase. Jadi dia memecah kolesterol ester menjadi kolesterol bebas dan asam lemak. Jadi perlu diingat bahwa kolesterol itu ada dua, yaitu kolesterol bebas dan kolesterol ester. Kolesterol bebas itu yang belum ditempeli oleh asam lemak. Kalau sudah ditempeli lemak pada gugus OH-nya itu kan dia akan berubah menjadi kolesterol ester. Mungkin perlu juga diingat kolesterol bebas itu sifatnya polar, sementara ester itu sifatnya non polar. Jadi lipase di sini ada gambarnya. Apabila trigliserid itu ditambah H2O dan juga ada lipase yang memecah trigliserid itu atau namanya triacylglycerol, jadi ada tiga gugus asil yang ditambah oleh gliserol. Jadi di situ akan dipecah sehingga masing-masing mengikat gugus asilnya akan mengikat OH dari H2O, sementara gliserol akan mengikat H dari H2O. Sehingga dari trigliserid akan menghasilkan fatty acid atau asam lemak dan juga gliserol. Dan jumlahnya adalah 3 asam lemak dan 1 gliserol. Kemudian ada fosfolipase. Ini ada beberapa jenis, mungkin tidak sering kita dengar ya. Fosfolipase itu A1, dia memecah ester pada C1. C1 itu C yang nomor 1, ingat beberapa struktur kimia mungkin perlu dibuka-buka lagi buku SMA atau buku biokimianya. Kemudian fosfolipase A2 dia memecah ikatan ester pada C2, fosfolipase C dia akan memecah pada C3, sementara fosfolipase D dia akan memecah pada fosfat grup dari fosfolipase. Jadi lanjut, yaitu kolesterol ester hidrolase, dia memecah kolesterol ester, ini kolesterol ester, sementara yang berwarna ungu itu atau merah itu adalah fatty acid-nya. Jadi bukan gugus OH yang di situ, tapi fatty acid. Apabila dia terhidrolisis, maka kembali gugus OH menjadi di situ dia menjadi kolesterol bebas dan juga fatty acid-nya akan bergabung dengan gugus H menjadi fatty acid lagi. Baik, lipase sudah selesai. Kita lanjutkan ke amilase. Di sini ada pancreatic alpha amilase. Ya, mirip saja dengan salivary enzim atau pada ludah. Jadi memecah pati atau amilum, mirip saja kerjanya. Tidak perlu banyak dijelaskan, sama saja. Kita lanjutkan pada enzim-enzim pada mukosa usus halus. Ini dia enzim-enzimnya terdapat pada permukaan membran mukosa. Yang pertama ada sugar digesting enzimnya, yaitu ada maltase. Seperti namanya, dia memecah maltose menjadi glukosa. Kemudian ada laktase, memecah laktose menjadi galaktose dan glukosa. Kemudian ada sukrase, dia memecah sukrase menjadi fruktosa dan juga glukosa. Dan juga dextrinase yang memecah dextrin, maltosa, dan maltotriosa menjadi glukosa. Baik, di sini ada gambar. Jadi yang atas itu adalah lumen, kemudian yang seperti rambut-rambutnya adalah enterosit. Jadi ada broad bordernya, tempat dia mengambil zat makanan. Ada enzim-enzim yang melekat pada broad border di situ. Itu seperti yang warna ungu, itu maltasenya. Ya, nanti akan mengambil maltose dari lumen. Jadi ada maltose mungkin yang belum dicerna dari pancreatic ataupun oral amilase, dia dipecah menjadi 2 glukosa, dan nantinya akan ditransport masuk ke enterosit sampai masuk ke darah. Nanti sistem transportnya ada lebih jelas lagi. Lanjut, pada mukosa, selain dari tadi yaitu sugar digesting, ada juga peptidase activity, jadi peptidase yang melekat pada membran permukaan usus. Ada enteropeptidase, tadi sudah kita lihat ya fungsinya, yaitu mengubah tripsinoga menjadi tripsin. Kemudian ada aminopeptidase, itu kebalikan dari karboksipeptidase, dia memecah ujung terminal amino dari asam amino atau peptida. Kemudian ada karboksipeptidase juga, sama dari pankreas, fungsinya sama juga, memecah ujung terminal karboksil dari asam amino atau peptida.
Kemudian ada dipeptidase, itu dia memecah bagi dua asam amino, peptida menjadi dua asam amino. Baik, kita naik sedikit ke gastrik lagi. Gastrik itu ada sekresi dari gastric acid atau asam lambung, itu dilepaskan oleh parietal cell, dia berupa HCl, dan juga dia distimulasi atau mendapatkan sinyal itu dari reseptor histamin, gastrin, dan juga asetilkolin. Yang ketiganya ini dapat memacu pelepasan dari asam lambung. Baik, ini ada gambarnya. Jadi di sini pada gambar di atas itu ada histamin. Histamin apabila ada histamin reseptor seperti itu, kemudian apabila dia ada sinyal, maka reseptor akan mengirimkan sinyal lagi ke yang berwarna hijau biru begitu, Tosca ini, yaitu proton pump. Jadi kalau ada ligan yang menempel pada reseptornya, dia mengaktifkan pompa proton yang ada pada tubular vesicle. Nanti pompa protonnya akan bergerak ke canalicus secretory. Nanti dia akan memompakan proton. Jadi di situ proton H+. Jadi makanya nanti H+ ini akan bergabung dengan Cl yang juga berasal dari sel ini, dan akhirnya menjadi HCl atau asam lambung. Nah, di sini mungkin bisa diperhatikan juga aplikasinya untuk obat MAH gitu kan ya. Misalnya dikasih H2 blocker sehingga sinyal dari histamin tidak diterima, maka nanti kan tidak akan dilanjutkan prosesnya ini sehingga tidak keluar juga asam lambungnya. Mungkin lebih jelas di farmakologi. Baik, ini mungkin prosesnya lebih lengkap. Jadi yang pertama, proton pump bergerak ke secretory canalicus dari tubular vesicle. Jadi sekresinya pergerakan ini seperti tadi sudah dibilang dirangsang oleh reseptor-reseptor tadi. Kemudian dari nanti H+ atau proton ini akan dipompakan oleh pompa proton pada sel lambung. Itu dia dikeluarkan melalui lubang lambung, dan H+ ini perlu diketahui dia dihasilkan dari aktivitas enzim karbonik anhidrase. Nanti ada gambarnya. Kemudian potasium atau kalium K+ itu diimpor oleh proton pump. Jadi dia saat pelepasan H+ ini akan digantikan oleh K+. Nanti H+ keluar, K+ masuk, kemudian akan dikeluarkan kembali nanti K+ ini melalui K+ channel. Dan juga yang terakhir, prosesnya itu bikarbonat di-antiported atau dikeluarkan ke aliran darah. Dari proses oleh enzim karbonik anhidrase, dia ditukarkan dengan Cl-min. Kemudian Cl-min juga dikeluarkan ke lumen lambung melalui Cl-min channel, dan akhirnya bergabung dengan H+ menjadi HCl. Kita lihat bagannya. Baik, ini bagannya. Jadi pada gambar di atas sudah saya jelaskan. Apabila sudah kita mulai dari proses yang agak di bawah, jadi H2O, CO2, karbonik anhidrase menghasilkan H+ dan juga HCO3 atau ion bikarbonat. Nanti ion bikarbonat akan bertukar, dia masuk ke darah, sementara Cl-min dari darah akan masuk ke sel parietal. Kemudian di sini sudah ada H+, kemudian proton pump nanti akan menerima sinyal atau rangsangan dari ligan yang menempel pada reseptor yang 3 tadi itu. Dia akan mengeluarkan H+, sekaligus memasukkan K+ ke parietal, sementara H+ ke lumen lambung. Kemudian Cl-min akan dikeluarkan juga melalui Cl-min channel, itu yang di kiri atas, dan akhirnya nanti terbentuk HCl di lumen lambung. K+ nanti sudah masuk, dia akan keluar melalui K+ channel yang di kanan atas ini. Sehingga nantinya lumen lambung akan mempunyai pH kurang lebih 1, sementara parietal cell pH-nya masih 7. Kita lanjut dari lambung ke bile atau empedu. Jadi ini adalah cairan penting yang diproduksi oleh liver. Dia mengandung air, elektrolit, dan juga molekul organik. Di sini juga terdapat asam empedu atau bile acid. Bile acid sendiri dia berfungsi untuk menjaga homeostasis dari kolesterol, karena bahan pembentukan bile acid sendiri adalah kolesterol. Dia sangat krusial dalam digesti dan absorpsi lemak, dan juga vitamin yang larut dalam lemak, di mana sifat dari lipid adalah hidrofobik, sehingga pada proses digesti dan absorpsi perlu dilakukan endosifikasi.
Kemudian untuk produksinya itu 400 sampai 800 ml per hari. Kita lanjut ke bile acid, salah satu komponen dari bile, itu dia diproduksi dari kolesterol yang dihasilkan di liver dalam dua bentuk, yaitu ada cholic acid dan juga cyanodioxycholic acid. Tadi sebelum diekspresikan dari hati, dia dikonjugasikan terlebih dahulu dengan asam amino. Biasanya asam amino, taurin, atau glisin, sehingga dia akan menjadi taurin, glisin digabung dengan cholic dan cyanodioxycholic. Jadi ada taurokolik, kemudian tauro-cyanodioxycholic, glikokolik, dan juga ada gliko-cyanodioxycholic. Nanti ada gambarnya. Kemudian dia dikumpulkan di passage atau saluran biliar dari empedu dan distur atau disimpan di kantong empedu. Nantinya apabila sudah dilakukan pencernaan, dia akan disekresikan ke duodenum. Ya, jadi ini nama-nama yang tadi, apabila di hati dia dikonjugasikan, jadi ada glikokolik, glikosenodeoxykolik, kemudian ada taurokolik atau taurosenodeoxykolik. Kemudian apabila sudah diteruskan ke intestin atau usus, dia akan menjadi secondary bile acid, itu ada deoxykolik dan juga litokolik acid. Jadi conjugate form. Gambar ini adalah konjugasi, salah satu bentuknya itu misalnya cholic acid. Kalau cholic acid itu sifatnya hidrofobik, tetapi supaya bisa larut di dalam air, dia harus dikonjugasikan contohnya dengan glisin, sehingga nanti akan menjadi glycocholic acid yang sifatnya amfipatik. Itu yang poin pertama, amfipatik. Amfipatik artinya ada bagian yang larut dalam lemak dan ada bagian yang larut dalam air. Bagian yang berasal dari kolesterol, itu portion derived from kolesterol adalah hidrofobik. Kemudian yang hidrofilik adalah yang bagian amino acid, yaitu glisinnya. Nah, apa fungsi dari bile acid sendiri? Dia berfungsi, seperti tadi sudah dibilang, dia berfungsi dalam digesti dan absorpsi dari lemak, yaitu melalui emulsifikasi. Kemudian, karena dia terbentuk dari kolesterol, maka dia berpenting dalam membatasi kolesterol dalam tubuh. Dan karena di lemak juga banyak vitamin, dia penting juga dalam mengabsorpsi vitamin yang larut dalam lemak. Dan selain itu, dia juga mempunyai aktivitas antibakterial. Nah, ini ada gambar. Jadi gambar ini menunjukkan bagaimana dia melakukan emulsifikasi. Jadi basal itu adalah yang hijau, maka dari dia ada bagian yang luar dan dalam. Yang dalam adalah hidrofobik sehingga dia menempel pada lemak atau triglycerid. Di sini kita lihat. Kemudian bagian luarnya adalah yang hidrofilik sehingga dia bisa melakukan absorpsi melalui bagian luar tersebut. Jadi lemak tersebut bisa larut dan terabsorpsi. Kita bisa juga melihat lipase di sini karena dia bekerja pada lemak, maka dia akan masuk ke bagian dalam dari struktur ini. Asam empedu ini sangat esensial dalam bagaimana melarutkan lipid selama proses digestif ini berlangsung. Tanpa adanya asam empedu sebagai komponen yang amfifatik atau larut lemak dan larut air, maka pencernaan lipid ini tidak akan bagus dan tidak bisa secara sempurna begitu diabsorpsi dalam usus. Bile acid ini akan membentuk agregat-agregat yang dinamakan misel. Misel, dia akan memediasi transport dari lipid yang sudah dicerna pada lingkungan air dari lumen usus sehingga bisa mencapai brush border dari enterosit. Kalau sudah bisa mendekati brush border, berarti baru bisa diabsorpsi lipid tersebut. Kita lanjutkan ke karbohidrat digestion. Karbohidrat secara dietari itu dia dapat berupa polisakarida, disakarida, dan juga monosakarida. Jadi kalau monosakarida itu tidak perlu dicerna lagi. Dia bisa langsung diserap karena itu sudah sederhana. Yang termasuk contohnya seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk disakarida dan juga polisakarida, dia memerlukan pemecahan hidrolitik atau hidrolisis. Jadi dia dipecah menjadi kecil, sehingga yang nantinya dari cabang banyak atau cabang yang dari tadinya itu di atau polisakarida, dia akan menjadi monosakarida. Jadi kita mulai dari polisakarida, dia dicerna oleh amilase. Jadi amilase seperti kita tahu dia bekerja pada ikatan alfa 1,4 glikosidik
Dan pada saat pemecahkan akan menghasilkan maltose, maltotriose, dan alpha-limidextrin. Semuanya akan kembali dihidrolisis di usus halus kita untuk nantinya diserap. Jadi nanti dia dipecah oleh enzim-enzim yang berada pada permukaan membran usus, yaitu ada maltase, isomaltase, dextrinase, dan juga glukoamilase. Sehingga nanti prosesnya akan menjadi monosakarida seperti glukosa yang akan diserap. Baik, jadi di sini ada gambar. Itu yang penting adalah ada pemecahan polisakarida oleh amilase. Jadi amilase itu memotong pada ikatan alfa 1 4 glikosidik, itu yang berwarna merah. Jadi itu yang bagian lurusnya, bukan bagian cabangnya, karena bagian cabangnya adalah ikatan alfa 1 6 glikosidik. Jadi bisa kita lihat hasilnya nanti akan menjadi maltotriose, alpha-limidextrin, dan juga maltose. Baik, kita berpindah dari polisakarida ke disakarida. Contoh-contohnya adalah maltose, kemudian ada laktos dan juga sukrus. Jadi di sini dia dipecah oleh masing-masing enzimnya. Maltose oleh maltase, laktos oleh laktase, dan sukrus oleh sukrase. Jadi gambar ini kita lihat ini adalah proses maltose, maltotriose, dan juga alpha-limidextrin yang akan dipecah. Mungkin agak susah karena harus mengerti dulu struktur-struktur kimia dari gula. Kita mulai coba dari, ingat juga maltotriose itu ada 3, kita lihat di kiri kanan, kiri atas itu ada keterangannya, maltotriose 3, maltose 2, kemudian alpha-limidextrin yang ada cabangnya seperti itu, sukrose seperti ini, kemudian laktose itu yang kanan seperti itu. Jadi kita mulai dari situs yang sukrase isomaltase. Dia mempunyai 2 situs aktif. Jadi situs sukrase mengatalisis hidrolisis sukrase menjadi fruktosa dan glukosa. Dia juga mampu menghidrolisis maltosa. Kemudian yang satu lagi itu isomaltase, dia penting sebagai mekanisme untuk mencerna keterkaitan alfa 16 dari dextrin. Dextrin itu yang ada cabang itu, dia melalui situs yang bawah itu. Kemudian lanjut ke yang kedua yaitu maltase dan glukoamilase. Dia nanti akan mencerna sama 2 situs aktif terlebih dahulu, yaitu situs maltase, hidrolisis glukosa pada alfa 14 dari maltosa dan juga maltotriosa, dia menghasilkan glukosa. Kemudian glukoamilase sama alfa 14, tapi dia juga bisa menghidrolisis ikatan glikosidik alfa 16. Kemudian yang terakhir yaitu laktase, menghidrolisis laktosa, sehingga dia akan menjadi galaktosa dan juga glukosa. Kita lanjut ke absorpsi. Jadi absorpsi dari karbohidrat, dia mempunyai carrier mediated mekanisme yang cukup spesifik. Yakni ada 2, yaitu ada Na dependent co-transporter dan juga Na independent transporter. Jadi yang tergantung natrium, Na dependent itu digunakan untuk mentransport glukosa dan juga galaktosa. Biasanya disebut dengan SGLT atau sodium glucose transporter. Kemudian ada yang Na plus independent transporter, jadi dia tidak tergantung natrium, contohnya adalah fruktose. Baik, jadi ini gambarnya. Jadi untuk yang tergantung Na di enterosit itu, di dalam enterosit ini, di dalam sel usus itu, terlebih dahulu dibuang keluar, untuk menghasilkan kondisi yang rendah Na di dalam enterosit, sehingga nantinya Na dari lumen akan masuk. Masuknya Na lumen tersebut akan ikut memasukkan galaktosa dan glukosanya melalui transporternya tersebut. Sementara untuk fruktose, karena tidak membutuhkan Na, dia bisa langsung saja masuk ke dalam enterosit. Seperti itu proses dari absorpsi glukosa di enterosit usus. Kita lanjut ke protein digestion. Jadi protein dia dihidrolisis oleh peptidase. Ada 2 jenis peptidase, tadi sudah saya bilang, yaitu endopeptidase yang memecah di bagian tengah, contohnya seperti pepsin, tripsin, chymotrypsin, dan elastase. Kemudian ada exopeptidase, dia memotong ikatan peptida pada asam amino terminal. Contohnya tadi ada karboksipeptidase pada terminal ujung karboksil, sementara yang lagi satu yaitu aminopeptidase, yaitu memotong asam amino pada ujung terminal aminonya. Jadi kita lihat di sini gambarnya ada peptid. Dia ada peptid bond-nya itu di tengah, kemudian ada
ujung COH, ujung karboksil, dan juga ujung amino itu ujung NH2 atau H2N. Ya, di sini dipecah oleh endopeptidase karena namanya endo, maka di tengah-tengah dia dipecah menjadi dua smaller peptid. Dipecah menjadi dua peptida yang lebih kecil. Kemudian satu lagi yaitu exopeptidase, dia memecah di bagian ujung terminal sehingga tergantung yang mana enzimnya. Apabila karboksipeptidase di ujung COH, apabila aminopeptidase di ujung NH2. Di ujung NH2 dia menjadi amino asid, sama semua menjadi asam amino, kemudian sisa pemecahan dari yang sudah dipecah ujung-ujungnya akan menjadi peptid yang lebih kecil. Untuk protein ligation sendiri ada fase-fasenya, karena beda dari sumber dari peptidasenya, yaitu ada gastric phase yang bekerja adalah pepsin, kemudian pancreatic phase yang bekerja adalah enzim-enzim protease pankreas, misalnya tripsin, chymotrypsin, elastase, dan karboksipeptidase. Kemudian ada intestinal phase, itu adalah enzim protease yang terikat pada mukosa membran dari usus. Misalnya, tadi sudah saya bilang, contohnya dipeptidase, dan juga ada aminopeptidase. Kita lihat satu-satu, gastric phase. Jadi pada gaster desikan HCl mengubah pH, kemudian mengaktifkan pepsinogen, dan itu pepsin maka akan memecah protein-protein. Protein tersebut kadang-kadang mungkin ada yang berbentuk globular, jadi dia susah diakses oleh enzim. Nah, salah satu fungsi dari HCl dia juga bisa melakukan denaturasi dari protein dieteri sehingga chain-chain atau rantai-rantai polipeptida akan di-unfold atau dibuka lipatan-lipatan globular tersebut sehingga dapat diakses lebih mudah oleh aktivitas protease pepsin. Sekresi dari pepsin sendiri itu produk-produk yang dihasilkan oleh pemecahan protein dari pepsin itu adalah polipeptida fragmen yang besar dan juga beberapa asam amino bebas. Fase selanjutnya pankreatik, dia perlu kita ingat bahwa pada gastric phase itu adalah asam, dan juga selanjutnya pada pankreatik atau pada duodenum itu diharuskan adanya suasana yang basah untuk enzim bisa bekerja. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Jadi pankreas pertamanya dia akan memproduksi sodium bikarbonat atau NaHCO3 di mana dia akan melakukan netralisasi dari konten asam dari lambung itu. Kemudian dia akan mengubah pH menjadi alkalin dan sehingga nanti enzim-enzim pankreas dapat bekerja. Apabila kondisi sudah bagus, maka enzim dapat bekerja, dia disekresi, kemudian nanti efek-efeknya akan kemudian nanti dia berefek-efek pada protein-protein yang sudah dipecah-pecah, nanti akhirnya menjadi asam amino bebas dan juga peptida dengan berat molekul yang kecil, yaitu biasanya antara 2-8 residu asam amino. Dan selanjutnya, proses aktivitas enzim-enzim pankreas yang berada di lumen usus nanti akan dilanjutkan oleh pencernaan enzim peptidase yang terikat pada membran mukosa. Baik, dari gambar ini kita bisa lihat, perlu diingat juga, salah satu sifat dari enzim adalah bekerja pada lingkungan yang spesifik. Pepsin, kita lihat, bekerja optimal pada pH 2-3, sehingga dia cocok bekerja pada lambung. Sementara tripsin yang bekerja pada di usus halus, dia bekerja maksimal atau optimal sekitar dengan pH 6-7. Sehingga kita tentunya sudah dijelaskan tadi, perlunya ada proses netralisir oleh usus halus untuk bisa memberikan lingkungan yang optimal, lingkungan kerja yang optimal untuk protease-protease dari pankreas. Lanjut ke fase terakhir. Jadi ini adalah digestive pencernaan final dari oligo dan dipeptida. Dia menggunakan enzim-enzim yang terlekat pada permukaan membran mukosa. Di sini ada endopeptidase, dipeptidase, aminopeptidase, dan juga karboksipeptidase. Proses akhir pencernaan protein atau polipeptida itu yang diserap adalah asam amino bebas, dipeptida, dan tripeptida. Itulah ketiga itu yang bisa masuk ke enterosit. Tapi untuk di dan tripeptida akhirnya akan dipecah lagi menjadi asam amino di dalam enterosit kita. Dia dihidrolisis oleh
dihidrolisis menjadi asam amino penyusunnya di dalam enterosit. Akan saya jelaskan langsung lanjut dengan aktif transport dari amino acid. Jadi hasil pencernaan protein sudah saya bilang tadi ada 3, yaitu asam amino bebas, dipeptid, dan juga tripeptid. Transportnya untuk asam amino bebas itu menggunakan Na+ dependent importer, jadi mirip saja dengan penyerapan dari galaktosa dan glukosa. Kalau dipeptid dan tripeptid itu menggunakan importer H+. Sedangkan pada permukaan kontrol luminal, itu yang jadi enterosit yang berhubungan dengan kapilari, dia itu memakai Na+ independent transporter. Jadi biar keluar dari enterositnya melalui Na+ independent. Jadi langsung saja ke gambar. Ini adalah prosesnya untuk protein. Jadi ada pencernaan di lambung, kemudian di usus halus, itu masukkan asam amino dan oligopeptida, kemudian dipecah menjadi oleh enzim-enzim yang ada di permukaan enterosit itu. Setelah itu dihasilkan asam amino, dipeptid, dan juga tripeptid. Asam amino masuk melalui importer yang tergantung natrium, sedangkan dipeptid dan tripeptid masuk melalui importer yang tergantung H+. Kemudian dipeptid dan tripeptid akhirnya dipecah kembali oleh dipeptidase dan tripeptidase di dalam enterosit sehingga menghasilkan asam amino, dan asam amino akan dikeluarkan di luminalnya, kemudian masuk ke dalam peredaran darah melalui kapiler, itu melalui natrium independent importer. Lanjut ke digesti dari lipid. Jadi lipid yang kita makan atau dietarinya 90% adalah triglyceride atau triacylglycerol. Biasanya disingkat menjadi TAG atau TG mungkin di laboratorium. Ini biasa disebut sebagai lemak atau minyak. Sisanya itu sekitar 10% itu menjadi kolesterol bebas, kolesterol ester, fosfolipid, dan juga asam lemak bebas atau free fatty acid. Nah, kenapa sih lemak ini agak susah dicerna? Karena lemak ini dia bersifat hidrofobik atau takut pada air, jadi larut dalam lemak. Sehingga dia tidak bisa dicerna oleh enzim yang larut dalam air. Lemak juga berbentuk seperti globul-globul, sehingga menyebabkan luas area permukaannya dia cukup terbatas untuk bisa ditempeli enzim untuk bisa dicerna seperti itu. Maka dari itu, globul tersebut perlu dilakukan emulsifikasi sebelum dilakukan digesti atau pencernaan. Jadi di lambung sendiri terdapat juga beberapa perubahan dari struktur fisik yang memengaruhi pencernaan lemak. Seperti misalnya panas lambung, kemudian ada peristaltik lambung. Itu dalam makanan itu kan ada fosfolipid, kolesterol bebas, dan lain-lain itu. Jadi proses-proses ini, heat dan peristaltik ini, dia dapat membantu proses emulsifikasi dari lemak tersebut. Di duodenum atau usus halus sendiri terdapat juga beberapa proses pencernaan lemak oleh pankreatik enzim dan juga garam empedu yang banyak berfungsi untuk mencerna lemak ini. Sebagian besar mungkin dia enzimnya dari pankreas, dan juga terdapat proses solubilisasi atau melarutkan lipid yang dipengaruhi oleh garam empedu. Kita mulai dari yang pertama, pankreatik lipase. Itu dia memproduksi sebagian besar adalah 2-MAG atau 2-monoacylglycerol. Sisanya yang sangat sedikit, yang dipecah sempurna itu dia menjadi gliserol dan asam lemak. Tidak terlalu banyak digesti, langsung saja kita lanjut ke absorpsinya. Absorpsi dengan difusi, karena sifatnya hidrofobik. Hampir 100% dari asam lemak dan juga 2-MAG, 2-monoacylglycerol itu diserap. Kemudian untuk kolesterol hanya diserap sekitar 30-40%. Sedangkan basalt atau garam empedu dia akan diabsorpsi kembali melalui sirkulasi enterohepatik. Di sini katanya 95% yang diserap kembali itu masuk ke siklus ini, dan sekitar 5% basalt ini akan dikeluarkan melalui feses. Mungkin bisa dipastikan lagi persenannya di fisiologi hepatobiliari. Jadi bagaimana fatty acid yang sudah masuk ke enterosit, dia tergantung oleh panjang dari rantainya. Di sini dia dibagi menjadi 3, yaitu asam lemak rantai panjang, rantai menengah, dan rantai pendek. Rantai panjang dia akan resintesis menjadi TAG lagi, menjadi triacylglycerol lagi. Sehingga dia sama sekali tidak bisa larut dalam air. Kemudian untuk asam lemak rantai pendek dan medium, dia masih bisa larut dalam air sehingga bisa langsung dibawa ke vena porta. Gliserol juga larut dalam air sehingga bisa langsung dibawa ke vena porta.
hanya yang rantai panjang saja yang diresintesis kembali menjadi TAG. Dia kemudian akan diangkut dalam bentuk kilomikron. Baik, jadi ini ada gambarnya, pencernaan dari lumen usus, nanti yang dipastikan paling banyak itu 2 mAg, kemudian hasil, itu 2 mAg itu yang di atas, hasil yang masih terikat pada C nomor 2 dari gliserol, itu sudah 2 mAg. Jadi 2 mAg itu kurang lebih 72%, sementara yang 1 mAg itu ada di bawah, yang kedua dari bawah itu kurang lebih 6%. Kemudian yang dipecah sempurna menjadi gliserol dan juga asam lemak, itu yang paling bawah tuh, itu sekitar 22%. Nah, kemudian selanjutnya 2 mAg, 1 mAg, itu dia karena rantai panjang, maka dia akan diresintesis kembali di dalam enterosit menjadi TAG. Selanjutnya TAG, supaya bisa diangkut, karena TAG itu kan tidak larut, maka harus dibentuk menjadi lipoprotein. Lipoprotein itu adalah kilomikron, dan nantinya dia akan melalui bukan darah, tapi aliran limfe. Ya, ini ada gambar lagi. Hasil pencernaan dari lumen usus itu asam lemak bebas, fatty acid itu, dan juga itu ada beta monogliserat, itu 2 mAg, kemudian membentuk misel. Sehingga nanti bisa diserap oleh mukosa jejunum. Misal mungkin sudah saya jelaskan di bile acid itu ya. Kemudian setelah menjadi misel, dia diserap, nanti asam lemak dan 2 mAg akan diresintesis menjadi TAG, kemudian TAG bersama dengan kolesterol, fosfolipid, beta lipoprotein, dia membentuk kilomikron. Jadi nanti kolesterol, fosfolipid, dan lain-lain ini, dia akan ditransport dalam bentuk kilomikron, dan ditransport melalui delivery-nya melalui lymphatic vessel. Baik, ini ada gambar kilomikron, jadi di sini ada trigliserid itu di dalam, begitu dia. Kemudian ada karena dia hidrofobik di dalam begitu. Kemudian ada kolesterol ester, itu sama juga dalam. Kemudian ada kolesterol bebas, ya itu masih lebih di luar. Kemudian fosfolipid dan juga ada protein. Jadi selanjutnya ini ada gambarnya. Jadi yang diserap itu 50%. Memang tadi dibilang kalau ini diserap itu 30-40% kolesterol diserap. Mungkin di sini karena itu tidak murni kolesterol yang berasal dari diet, tapi ada juga kolesterol yang berasal dari hati, sehingga dihitung menjadi 50% yang diserap. Sedangkan 50% kolesterol akan dikeluarkan melalui lewat feses. Kalau lemak itu ya memang 100% diserap, kecuali ada kelainan, misalnya empedu, lipase, sehingga akibat kelainan yang terjadi di empedu atau lipase tersebut, dia tidak bisa mencerna lemak dengan sempurna. Ini untuk bile salt, jadi dia berasal dari kolesterol yang diserap kembali. Dia akan turun dulu ke duodenum bersama dengan pankreas itu mencerna, kemudian melalui siklus sirkulasi enterohepatik dia diserap kembali melalui intestinal capillaris sekitar 95%, dan juga 5%-nya akan dibuang melalui feses. Ya, baik, sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan mengenai materi ini, fisiologi tentang digesti dan juga absorpsi dari karbohidrat, protein, dan lemak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanya. Nanti mungkin saya langsung jawab atau di pleno saya jawab. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan semangat, good luck, have fun.